Hai JBL, balik lagi nih hari Senin, berarti balik lagi sama PB Ina. Nah di segmen kali ini banyak banget yang bisa kita kupas tentang Asian Games. Tapi tenang, gue nggak sendiri dong. Gue sama coach, banyak banget title, gue susah nyebutinnya. Sekarang sama the one and only Mbak Wit. Yeay! Hai. Halo. Gue susah soalnya Mbak Wit sekarang kalau nyebutin Andre tuh Waduh, kebanyakan. gila. Iya, Ngeri. coach 5 negara, coach Andara, terus coach apa lagi? Banyak banget, takutnya tuh nggak cukup gitu di layarnya. Komentator kemarin Berat ya. Waroeng, aduh banyak banget. Dia terlalu multitalenta ya. Hati-hati kalian semua di luar sana ya. Bentar lagi bisa ngopret gua. Kan terancam Gua tuh belajar semua di gua dari dalam. Abrar. Udah terancam semua di dalam. Iya. Oke, kita ngebahas tentang Asian Games. Kan kemarin udah beregu, udah. Sekarang lagi perorangan. Perorangan. Mau bahas beregu tapi perorangan dulu deh. Yang hari ini main nih, masih anget-angetnya nih. Hari ini ada 3 perwakilan dari Indonesia yang main, 2 mixed double sama 1 ganda putra. Ada Repeat, Relis sama Leo Daniel. Leo Daniel. Kita mungkin ngebahas dari Rehan Lisa dulu lah ya. Rehan Lisa. Rehan Lisa tadi secara, kalau menurut gue sih secara mengejutkan ya. Di luar prediksi bisa kalah Mengejutkan sama, tuh menurut lu? mengejutkan. Di luar prediksi Di luar BMKG, prediksi kalau BMKG kata itu netizen. kalau di BMKG kemarau tiba-tiba dia badai gitu. Tadi tuh kejadiannya kayak gitu, hujan es lagi. Nah itu yang kejadian tadi sama Rehan Lisa. Nah menurut tanggapan kalian gimana nih? Beban pasti tapi kayaknya tuh ya itu tadi di luar BMKG gitu loh. Bawa itu dulu deh. Kalau gue ngelihatnya itu udah perpaduan antara kendala teknik sama non teknik. Kalau Gimana dari tuh, Mbak Wit? kendala teknik kan seperti Rehan bilang juga dalam interviewnya, dia bilang lawan tuh lebih ada tekanannya. Artinya Lebih ada mereka- power. Betul, mereka kalah power dong artinya. Dan juga coverage lapangannya kalau kita lihat memang agak jauh ya Jangkauannya. Yang itu jangkauannya. tinggi ya, gitu Betul, dan maksudnya. sama ininya juga apa namanya, kecepatannya dia kelihatan kan. Walaupun memang posturnya ada kan yang tidak terlalu tinggi tapi dia covernya bagus gitu Ya, kan. banyak sih ya contohnya. Nah, itu kalau dari teknis. Kalau dari non teknis kelihatan tadi udah sempet leading sebenarnya di game pertama, tapi sayang sekali akhirnya harus kalah. Nah, di game kedua lawannya juga udah pede dong. Iya. Jadilah udah walaupun sempet rame mepet, tapi 2 kali 2 poin terakhir itu outnya agak 2 meter ya, agak jauh banget gitu. Challenge nggak? Aduh, Lu ngapain juga challenge le? itu kita agak malu sama ininya Kayak Anjar dong Hawkeye-nya. nanya, challenge apa gitu. jangan kalau itu kan bisa dibully dia kalau main challenge apa gitu. Iya, jadi perpaduan tadi tuh mainnya mungkin aduh benar-benar underperform banget sih, baik dari teknik maupun non teknik. Kalau gue menurut gue tuh kalau kenapa ini kan bukan tim event ya. Maksudnya perorangan yang tiap minggu bertanding ya kayak biasa aja harusnya, nggak perlu yang kecuali ada di partai besar semifinal atau final ini yang ditunggu 4 tahun sekali. Tapi kan ini masih apa? Babak awal. Babak awal maksudnya turnamen biasa harusnya dia bisa nikmatin. Tapi emang Yi Hongwei itu sama Lee Chia-sin Lagi naik. Apalagi yang tangan kiri cowoknya itu kalau lihat main double dia si mager tuh. Kalau Si dia mager. kalau main double mager banget tuh dia. Tapi kalau main mix dia lebih mungkin lebih suka kali ya style mix, dia bisa ngatur. Tapi emang secara tenaga emang lebih kencang. Ya harusnya Rehan dengan punya pengalaman, maksudnya pengalaman di turnamen sebelumnya udah banyak banget. Pertandingan yang dikasih kesempatannya udah banyak, dengan hasil yang kayak gini. Ya sayang banget nggak memanfaatkan kesempatan Asian Games yang 4 tahun sekali. Iya. Berarti maksudnya dengan apa yang dilatih sama Ko Heri belum bisa Belum masuk ya, belum masuk. Di Rehan sama Lisa belum bisa apa sih itu? Mengaplikasikan. Iya, mengaplikasikan gitu kan. Belum cun. Belum cun. Tapi sebenarnya lah ya, kalau menurut gue pribadi nih, beda loh kita main di Asian Games, walaupun perorangan ya, sama turnamen biasa le. Tetep Vibes-nya tuh vibes Tegang. multi event tuh beda ya. beda banget karena itu 4 tahun sekali gitu kan. 4 tahun sekali. Dan kalau gua pribadi ya, menurut gua pribadi, gua kan sempat 2 kali ikut nih. Justru di awal itu menurut gua lebih tegang Lebih tegang. loh. Lebih tegang karena antara gua lanjut apa gua Dia pulang. di awal nih. Ada perasaan kecewa, ada malu juga kan maksudnya di awal. Kalau di akhir-akhir apalagi udah kira-kira dapat medali tuh
biasanya udah lebih relax lah ya. lebih relax gitu. Tapi pemain lain itu bisa. Iya, pemain lain tuh juga mereka gua rasa tegang. Kan sama 4 tahun sekali juga. Gue jadi inget loh zamannya Debbie tuh kita pernah di masa mix itu dapat perak sama perunggu loh. Itu Asian 2000. Games 2014. Owi yang 11-0 ya. Semifinal 11-0 kan? Sama Majin. Unggul kan? Si Chen Majin. Iya. 11-0. Iya, 11-0. Dan itu tapi bener loh, tegang loh, beda loh rasa. Tapi nggak tahu ya, itu kan beda-beda lah, beda pemain beda. Cuman sayang banget sih kalau menurut gua kalau dibilang kalah tenaga ya kan harus disiasatin nggak sih? Mau gimana lagi kan maksudnya betul. postur dia memang kayak gitu. Dan dia udah tahu kan. Dan menurut gue juga ya pemilihan pertandingan sih. Mungkin turnamen sebelumnya Hong Kong. Yang lain istirahat. Ya kan Mbak? Nggak semua pemain top main kan. Ya Decapol nggak main, Zheng Siwei nggak main. Dan yang lain-lain nggak main, Yuta nggak main. Jadi punya persiapannya lebih gitu. Nggak cuma secara mungkin teknik sama fisik 10 hari nggak cukup lah ya. Enggak. Tapi secara badan, pikiran itu kan lebih seger harusnya. Tapi kan kalau Rehan sama Rinov kan nggak main di Bergu, sebenarnya juga udah cukup lah ya. Ya, itu persiapan. Ada berapa hari setelah dari Hong Kong ada sampai dia main perorangan. Tapi kalau ngeliat hasilnya kayak gini sangat disayangkan, kesempatannya ya nunggunya harus 4 tahun lagi dan belum tentu. Iya, setuju. Dan belum tentu ada, kan ada aja yang baru lagi naik. Betul. Asian Games-nya terus berjalan, Iya, tapi Asian Games pemainnya kan kita nggak pernah tahu. Iya. Makanya setiap kalau kita dikirim ke multi event yang apalagi 4 tahun sekali, 2 tahun sekali harus, kalau menurut gue pribadi sih harus apa ya, kasih yang semaksimal mungkin lah. Iya, iya. Sekarang atau enggak sama sekali, kan gitu. Sayang banget gitu. Iya. Padahal ya mau masuk tim Asian Games kan juga nggak Nggak gampang. gampang. Sekarang pas main underperform ya gue nyeselnya kayak gimana harus nunggunya 4 tahun lagi. Down pasti down, karena ya itu tadi sih kalau bener gue setuju sama Lule. Maksudnya kita dikasih kesempatan harus kasih yang terbaik. Waktu aku Asian Games Mbak Wit ngeliput kan ya? Ya itu gue juga sebenarnya nggak dikasih target medali kan sebenarnya pada saat itu, karena itu tadi Cina ada Su Chen Majin, ada si Dan Nah. fokusnya ke Iya. Owi Butet Iya, banget terus waktu Korea itu. juga waktu itu juga kuat-kuat gitu, ada Jepang Simbek Chul. juga. Tuan Simbek rumah Chul. pula. Gitu. Jadi waktu itu juga ya nothing tulus aja. Cuman memang nggak bisa dibohongin lah, namanya kita pengen, wah gue belum tentu nih 4 tahun lagi ikut, gue bisa nggak nih dapat medali. Jadi harus ya semaksimal mungkin lah kalau Mindset-nya, kalian berarti dikirim mindset ya kan. semaksimal mungkin kan gitu. Betul. Nah sekarang kita balik ke anak gue ya, anak gue yang gede nih tadi udah main nih, gue udah Rinov. gue sambil masak ya sampai gue stop tadi, nggak tahu tuh masakan gue di rumah kayak gimana. Tapi menurut gue tadi Rinov mainnya bagus. Kalian pada nonton gak nih? Nonton dong pastinya, bagus dan emang Korea ya tadi lawannya. iya. Emang rapat. Kim Won Ho. Koreanya emang rapat, tapi Kuat. kalau aku sih ngeliatnya tadi mereka dari segi strategi sama kematangan emang lebih unggul. Rinov sama Tari ya, Tari. menurutku. Ya kalau Rinov kan sebenarnya salah satu yang tekniknya juga cukup bagus. Iya. Tapi emang kekurangannya kan sebenarnya konsistensi di belakang. Lo bisa tahan nggak di belakang tuh? Kan karena dia kan powernya nggak sebesar Ucok, nggak sebesar Dejan, Iya. nggak sebesar Zheng Siwei. Siwei atau Decapol. Tapi sebenarnya kan yang perlu diimprove kan konsistennya secara bola bawah, bola placing, ngatur bolanya. Rinov salah satu juga yang bagus. Tapi kalau lihat tadi lawan Kim Won Ho ya rapet defense-nya. Tapi ya Rinovnya mau tahan tadi tuh. Tahan, nurunin bola tuh tahan, sabar. Nggak mau yang langsung gebrok gitu. iya, Dia nggak buru-buru. turun dulu, dipancing dulu, enak baru dihantam sama dia. Ya jadinya bisa menang. Sebenarnya levelnya tuh udah, sekarang secara race Olimpik dia nomor 10. Rinov Tari nomor 1 di kita ya kan? Ya. Iya. Nomor 1 di kita dia ranking 10. Maksudnya levelnya tuh kan 1 sampai 10 sebenarnya nggak jauh, Mbak. Nyaman lu siap nggak, lu tahan nggak, mau capek nggak, nyaman itu doang. Sebenarnya Rinov ya udah di situ levelnya. Udah satu lettingan lah ya, Iya. udah di situ. Berarti kandidat terkuat untuk tiket Olimpik. Sementara Rinov Sementara Tari. mereka ya. Karena yang lainnya nomor 2-nya Dejan Glo 19. Iya, agak jauh ya. Terus Jordan di berapa? 30. Dan Sebenarnya Rehan- paling deket ya si Tari sama si Dejan Glo ya. Dejan Glo 19. Yang paling deket lah mereka berdua itu kan. Tapi gue setuju sih Le, kalau tadi gue nonton, menurut gue pribadi ya Mbak Wit juga, si Rinov sama si Tari mainnya lebih banyak variasi sekarang.
Jadi nggak sebenarnya Tari buru-buru tuh gitu. netnya kan bagus banget ya. Dia berani gitu ngenet. Tapi kadang-kadang dia nggak percaya diri sama dirinya sendiri. Tahu-tahu dia maunya ngangkat defend Iya, dulu. iya, tiba-tiba ngangkat Iya, gitu ya. Itu padahal sering dia kalau dia kejadian. berani ngenet aja, sebenarnya netnya mah bagus. Iya. Jadi kan lebih nguntungin ke Rinov yang di belakang. Gue mau ngedrop dulu kayak, mau nyerang nyemes dulu kayak apa setengah smash kayak. Kan lebih enak kalau defend kan belum tentu lagi enak gitu loh defendnya Mbak hari ini. Touch-nya ada nggak? Kalau lagi nggak enak ya udah hancur-hancuran. Memang kalau beberapa kali terbukti kalau penampilan mereka bagus, itu pasti di situ Tari yang lagi berani banget main Iya, netnya ya. iya. Depannya tuh dia berani banget. Dia berani ngadu, pasti kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat tadi kan di set ketiga juga sebenarnya dia ketinggalan tuh. Tapi bisa langsung kembali keadaan, langsung game. Nah, banyak juga yang bilang, Ci, jadi inget waktu si Koheri nge-coachin aku sama si Ucok. Maksudnya kan dia gitu aja tuh, stay cool, tenang, pembawaannya. Emang gitu kok dari dulu. Iya, maksudnya tenang gitu, nggak yang walaupun Mantan. Iya, mantannya Andre, gue tahu mantan Mantan Andre. coachnya Iya. coach. Mantan coachnya coach ya itu ya. Ya emang gitu kok Eri Ya kan. jadi Dia gini maksudnya nih. kita sebagai atlet yang lagi main kan juga lebih nggak gimana banget gitu kan. Berarti cukup membantu kan lah itu. Iya, sebenarnya ya perannya pelatih ya kita tuh nenangin, ya kita ngasih tahu masukan karena kan kita dari belakang lebih jelas lah ngeliatnya. Kita nenangin kalau kitanya panik juga ya anak buahnya juga lagi Ikut panik, panik, lagi ya. buntu, pelatihnya panik ya udah. Tersumbat ya. Iya susah, agak susah makanya ya Koheri dengan pengalaman dengan jam terbang dari tahun berapa Koheri ngelatih pelatnas? Tahun berapa jadi kepala pelatih tim utama ganda putra dengan prestasi yang sebanyak itu? Ya udah, maksudnya udah Tapi, settle lah gitu. Sebagai pemain nih, kalian pernah ngerasain jadi pemain, itu ada pengaruhnya nggak di belakang tuh ada coach yang memang kita tahu dia berpengalaman, kalau kita susah kita bisa minta pendapat dari dia, itu ngaruh banget nggak sih kredibilitas coachnya? Ngaruh sekali. Ngaruh. Kayak kita pertandingan kita dibawa sama Kak Richard sebagai head coach atau asistennya Kak Richard pada saat itu beda gitu. Dan musuh pun juga katanya ngelihatnya berbeda gitu. Kayaknya lebih fokus, lebih apa. Kayak bertambah gitu kekuatannya. Iya, betul. Ada Ini kekuatan harus dari gua hadepin. belakang gitu. Betul. Dan sebagai pelatih kan harus nyampeinnya juga harus enak gitu, mah nggak semua misalnya ke let's say ke Debbie atau ke Ucok dengan cara yang sama. Ya misalnya Debbie-nya terima kan Ucoknya enggak. Aku caranya gini atau mungkin ya makanya harus lebih pinter-pinter lah. Iya, dan juga Ngomongnya. pelatihnya itu kan misalnya sekarang kan Koheri ya, dia udah lebih banyak pengalaman di saat-saat kritis. Iya. Betul. Ya kan, seperti apa tuh dia udah tahu gitu dan tahu apa yang harus dilakukan juga gitu. Jadi mungkin menambah motivasi dari Rinov Tari juga. Oh, Koheri kalau yang kritis-kritis udah sangat berpengalaman lah. Dia udah banyak menghadapi masa-masa kritis lah. Makanya seperti ini kan itu. dua nomor kan dia. Iya, Dia dua nomor kan. dua nomor. Ganda putra, ganda campuran. Nah, terus kita ngomongin jangan lupa kalau ngomong ganda putra ada Leo Daniel juga tadi yang udah main dan menang lawan Macau. Dan besok bakal ketemu India. Kalau Macau main badminton apa main apa itu? Ya, pokoknya besok ketemunya tapi India ini, Chirac. Satwik. Iya. Chirac. Gila, Penampilan kemarin di bergu Chirac bagus banget loh. selama bergu ini, waduh, Nggak ada obat ya? nggak ada obat. Bagus banget. Bagus banget. Bagus Chirac, banget. Seti. Nah, kansnya gimana nih mereka ketemu? Ditambah lagi dengan kondisi Leo Daniel yang tidak 100% karena Daniel ada masalah, nggak tahu ya apakah sudah solve atau belum, masalah mata dan masalah cedera di sikunya kita nggak tahu. Dia tenis elbow. Ya? Koar bilang kemungkinan besar itu tenis elbow. Lumayan banyak kendala juga ya. Lumayan banyak kendala dan lawannya bukan kaleng-kaleng. Iya, Dan Chirac. abis PD-PD-nya Iya. karena bikin sejarah baru buat India, tim putranya ke final untuk Yes. pertama kalinya. Wah, itu berarti double-double tuh. Dia menambah Skill, kepercayaan diri ya, tuh, yang dihadapin skill sama PD-nya si pasangan dari Chirac India sama ini. Satwik. Ya kalau gue Gimana, ngeliat Coach? ya Leo Daniel ya maksimal aja karena ya itu kendala dari mata, dari tenis elbow, tapi ini Asian Games pasti punya motivasi juga pengen dapat medali lah ya, pastilah walaupun warnanya apapun, Yes. tapi pasti pengen dapat medali karena kan bonusnya juga lumayan. Oh iya. Dan jadi maksimal aja dan ya udah gak usah dipikirin deh pressure apa gitu. Ya lu kalau Leo Daniel kan rookie ya, Mbak. Iya, harusnya mereka bisa memanfaatkan posisi Iya, yang tidak diunggulkan, iya. malah ya lepas aja mainnya. Dia kan rookie. Harusnya. Dia kan pertama kali main di Asian Games tahun 2023. 2022 Harusnya 2022 ngomongnya. mainnya di 2023.
dia rookie. Ya udah lo main lepas aja sebagus-bagusnya, dimanfaatin. Nggak tahu juga bisa ada kejutan. Iya. Chirac juga dia juga pasti pengen. Tapi karena dia unggulan bisa juga dia jadi beban. Betul. Karena gue pengen banget nih, kadang-kadang saking pengennya nggak bisa kontrol. Iya. Ya. Ya udah, Leo Daniel nggak diunggulin, ya lu duduk base aja. Iya, setuju sih. Kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di atas lapangan karena semuanya punya kans menang yang sama. Oke, jangan kemana-mana karena kita akan kembali dengan pembahasan yang makin seru.